Saya zaman miskin Pak, setiap kali masukin tromol Pak, saya sebutkan hajat saya. Contoh, saya belum punya mobil, ya Allah Rob, berikan hamba mobil, bil kalau hujan nggak kehujanan, ya Allah saya punya anak istri, masukin. Doa itu bukan ditolak hadirin kalau belum diberi, tapi ditunda. Kapan masanya hadirin? Waktu saya zaman masih ngontrak hadirin, kalau saya tromol, ya Allah Rob, hamba masih ngontrak, ya Allah jangan kalah sama burung. Burung aja kagak sekolah, ya Allah punya kandang, ya Allah yang nggak mikirin bayar kontrakan. Tromol masukin cemplung. Di situ doa mustajab hadirin. Karena ulama katakan doa mustajab berbarengan kita beramal soleh hadirin. Kapan beramal soleh yang mustajab? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tatkala kita sedang bersedekah hadirin, tatkala kita sedang berinfak dengan nilai-nilai yang memenuhi syarat hadirin. Nah, ini harus tahu nih bicara syarat hadirin. Kita kalau tromol sambil doa biar doanya mustajab, infaknya ada syaratnya hadirin. Andai kita punya uang di kantong 5 macam judul hadirin. Ini judulnya nih hadirin ya. Judul 2.000, judul 5.000, judul 10.000, judul 20, judul 50. Ada syarat-syarat doa mustajab tatkala kita beramal. Ambil, kalau kita nggak berani ambil yang 50.000, ini kunci dari saya Pak. Kenapa saya berani bagi kunci? Alhamdulillah Pak, rumah ngontrak udah kebeli rumah, motor butut udah kebeli mobil. Tapi karena saya motivator hadirin, harus menceritakan diri saya dari saya miskin sampai saat ini, apa kuncinya, apa resepnya, yaitu satu Pak. Kalau beramal buat Allah, tanamkan rasa malu kalau ngasih yang paling sedikit hadirin. Demi Allah, jamaah yang berinfak 2.000 akan menjadi tinggi derajat nilainya kalau memang jamaah adanya segitu hadirin. Tapi kalau di kantong ada macam judul duit hadirin, diambil yang paling kecil hadirin, siap-siap jadi orang kecil terus-terusan hadirin. Tapi kalian orang kecil berani ambil yang paling besar, nggak lama nanti kalian menjadi orang besar. Para jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa secara sistematis kalau kita berada di Nabawi atau di Masjidil Haram kita menjadi semangat dalam ibadah? Ada yang bisa jawab Pak? Kenapa sebab Pak? Dapat hadiah nih Pak dari saya Pak, 50.000 aja Pak, banyak-banyak Pak. Nah, hitung-hitung bagi rezeki nih. Jawabannya adalah kenapa itu bisa terjadi sistematis. Orang yang males di Indonesia sholat sunnah, males. Tapi kalau sudah ada di Nabawi, ada di Masjidil Haram, itu secara otomatis Pak, nggak pakai disuruh, itu jadi semangat ibadah. Jawabannya adalah kesadaran diri. Bahwasanya di Masjid Nabawi, 1 kali sholat 1000 kali lipat Pak. Di Masjidil Haram kalau kita sholat berapa ribu Pak? 100.000. Betul itu 100.000. Nah, kesadaran itulah yang membuat kita sistematis. Yang tadinya malas kita ibadah di Indonesia, yang sholat sunnah di sana bentar-bentar sholat sunnah. Karena apa? Dalam satu hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang sholat di masjidku yaitu Nabawi, 1 kali sholat pahalanya 1000 kali sholat. Nah, di Masjidil Haram lebih luar biasa lagi Pak, 100.000 kali lipat. Nah, itulah yang menjadikan kesadaran diri kita yang tadinya males sholat, jangankan sunnahnya Pak, wajibnya aja males di Indonesia Pak. Nah, sudah sampai di sana, semangat. Pertama, kesadaran diri. Ya Allah Rob, ini umroh haji mahal ya Allah, belum tentu ada kesempatan saya bisa datang lagi di sini. Kesadaran diri itu. Kematian dia sadar belum tentu dia bisa datang lagi hadirin. Yang kedua, nilai pahalanya lebih besar. Nah, sama hadirin rahimakumullah, seyogianya kesadaran diri pun harus ditanamkan di saat bulan Ramadan hadirin. Siapa yang jaminan bulan Ramadan depan kita masih hidup? Maka hendaklah kita secara sistematis kita semangat betul, karena tidak tahu Ramadan depan kita masih hidup atau tidak. Itu sistematisnya seperti itu. Saya kemarin Pak punya orang tua tinggal 1, ayah saya Pak. Sebelum Ramadan datang saya sebut sama ayah saya, Pak, nanti Ramadan saya kepengen Bapak tinggal di rumah saya selama sebulan full. Saya pengen buka sahur bareng sama Bapak. Jawaban ayah saya, insya Allah. Ternyata Ramadan
puasa hari Selasa, hari Sabtunya ayah saya meninggal dunia. Berarti sebelum Ramadan datang ayah saya meninggal dunia, hadirin. Nah, apa hikmah daripada rencana manusia, hadirin? Manusia bisa rencana, tapi takdir Allah tidak ada yang tahu, hadirin. Maka disebut mati ini datangnya dadakan, hadirin. Kalau kita sadar Ramadan setahun ini kita masih hidup, yuk kita berlomba-lomba dalam menggapai kemenangan Ramadan. Ada waktu sedikit baca Quran, ada waktu sedikit zikir, hadirin. Jangan sia-siakan. Maka sistematis itu akan menggugah kita semangat dalam ibadah. Yang kedua, hadirkan dalam diri kita, hadirin, bahwasanya di amal Ramadan beda dengan bulan-bulan biasa. Di saat Ramadan pahala sunnah kita dihitung wajib, hadirin. Tatkala wajib dikali-kali 70 kali wajib, hadirin. Maka sungguh amatlah bodoh kalau datangnya bulan Ramadan semangat kita sama ibadahnya dengan bulan-bulan biasa. Bulan biasa kita semangat, maka Ramadan tingkatkan semangat kita, hadirin, dengan dua motivasi, hadirin. Yang pertama, belum tentu Ramadan depan kita masih hidup. Yang kedua, nilai amal ibadah dilipat gandakan, hadirin. Saya mengajak dan menghimbau, hadirin, kalaulah bukan bulan Ramadan, mungkin infak kalau Jumatan doang. Jadikan tromol Ramadan, setiap kali sholat, setiap kali ada tromol, usahakan kalau ada rezeki masukin, hadirin. Maka disitulah akan ada timbul keajaiban, hadirin. Yang pertama, sampai mana tadi judul, Pak? Pak, mana, Pak? Judulnya? Hah? 2000, 5000 tadi? 20 ya? Ya, ulang aja deh biar nggak lupa deh. Ada 5 judul. Kalau kita nggak berani ambil judul yang 50.000, Pak, turun derajat 20.000 masih maklum. Allah masih maklum. 20.000 rada berat, turun derajat, Pak. Ambil yang 10.000, itu pun masih maklum, hadirin. Nah, ini antara kuning dan merah nih, Pak. Ada 5.000, ada 2.000. Kalau kita ambil yang 50.000, rada mendekati nggak maklum, Pak. Nah, terakhir ada 2.000. Kalau itu diambil demi Allah, itu bukan lagi nggak maklum, hadirin, tapi bisa jadi itu menjadi amal tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, tapi kan ada hadis yang berbunyi amal ini sedikit yang penting ikhlas. Amal sedikit ikhlas, betul kalau kemampuannya memang segitu. Tapi kalau ada 5 judul, lu ambil yang 2.000, itu bukan amal sedikit ikhlas, tapi amal yang dapat bisikan setan, hadirin. As-syaitonu ya'azukumul faqra. Kamu berinfak tapi kamu tergoda oleh bisikan setan. Kamu ambil 2.000 tapi kamu karena takut miskin. Kalau memang 2.000 itu nilainya menjadi tinggi, hadirin, kalau memang di kantong cuma ada 1 macam, hadirin, maka kalau ada 5 macam, agar menjadi doa mustajab, ambil yang tengah-tengah, ambil, hadirin, 50, 20, 10. Nah, itu jadikan doa mustajab. Ya Allah Rabb, ini amal nggak jelek-jelek amat, ya Allah, masih ada di bawahnya 5.000, 2.000. Semoga ini menjadi amal yang disebut lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Masukin, ya Allah, saya Mino, ya Allah, udah 20 tahun kerja di ITC, masih jadi karyawan, ya Allah, saya pengen jadi bos, ya Allah, masukin, cemplung, nanti bosnya mati dia keangkat tuh. Ada aja cara Allah, hadirin. Saya maaf ya, Pak, paling pantang, Pak, kalau nginfak tuh ngambil yang paling kecil, Pak. Malu sama Allah. Kenapa malu? Zaman saya miskin, Pak, ada duit, walaupun itu kecil saya nggak ambil, Pak. Saya pernah Jumatan di sini, Pak, zaman saya miskin, itu saya niat saya, Pak, saya udah cerita tuh belum, saya nggak tahu deh ya. Itu saya mau niat saya, Pak, ngambil 10.000, Pak, niat saya. Tapi kan antara 10.000 dengan 100.000 kan kembar siem, Pak. Saya ambil, jreng-jreng, cet deh, 100.000 nih. Ya Allah, niat 10.000. Tapi saya bilang sama tangan, hei tangan, kau ambil 100.000 bukan karena maunya engkau, tapi kau uji aku dengan keberanian. Beranikah dengan 100.000? Saya bacain ayat, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satiup. Satiup tuh duit, Pak. Ya Allah, saya mau tanya sama Bapak yang hadir, kalau saya salah ngambil duit, ini salahnya tangan apa Allah uji saya, Pak? Pak, salahnya tangan apa Allah uji saya, Pak? Allah uji saya karena waktu itu saya ngajarin orang sedekah, Pak.
Jangan jarkoni, bisa ngujar orang bisa ngelakoni. Ah, itu bahasa Inggris, Pak. Inggris yang rada kulon dikit, Pak. Akhirnya tuh pas mau saya cemplungin, inget lagi tuh hadis Nabi tuh. Saya tutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyodakatu tajribu rizki. Buah, saya tiup tuh. Goodbye Bung Karno, Bung Hatta, walaupun ini kepaksa. Tapi paling tidak walaupun saya kepaksa, saya menang daripada bisikan setan. Saya bilang gitu kan. Saya masukin tuh duit, cemplung. Saya ikhlaskan walaupun awalnya kepaksa, Pak. Waktu itu saya masih ingat banget, Pak. Saya jual handphone second, Pak. Habis sholat Jumat ada orang jual handphone Samsung yang barunya harga 7 juta, Pak. Kecelup air, Pak. Datang ke saya, mati, Pak. Saya mau jual handphone, Pak. Mati nih. Wah, paling harga 1 juta lah. Saya bilang gitu, mati ya kan. Pas dia pergi, Pak, saya kasih tenor, saya sikat-sikat, blower nyala lu, Pak. Nyala. Coba tenor Impala berapa mahal, Pak? 1 liter berapa Mas Mino sekarang tenor tuh? 20.000 ya? 30. Saya sikat tuh pakai tenor tuh, Pak. Saya semprot. Subhanallah, nyala, Pak. Nyala siangnya. Siang saya pajang, sore kejual berapa, Pak? Kejual 4 juta, Pak. Allahu Akbar. Dari situ saya tambah yakin, ya Allah Rabb, tidak akan tertukar. Yang terbaik bukan diganti besoknya. Hari itu, tanggal itu, belum ganti hari. Hadirin rahimakumullah. Tuh, dahsyatnya kalau sedekah terbaik, Pak. Allah nggak akan sia-siakan. Kenapa? Waktu itu saya punya duit cuma 2 macam, 10 sama 100.000. Nilalanya salah ngambil, hadirin. Kalau saya tuker 10.000, saya nggak yakin Allah maha kaya, hadirin. Ya Allah Rabb, engkau uji hamba dengan salah ngambil duit. Kalau hamba tuker jadi 10.000, hamba nggak yakin engkau sebaik-baik pengganti. Makanya kalau salah ngambil mau infak nih, saya ajarin, jangan pernah tuker, Pak. Jangan pernah tuker balik. Contoh niatnya 20, ngambil 50 deh, jangan tuker, Pak. Kalau tuker sama aja Bapak nggak yakin dengan Allah maha kaya, Pak. Nggak yakin Allah maha kaya. Ini resep dari saya, Pak. Amalin, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak pada ketuker semua yang lebih gede. Amin. Matanya pada siwer. 20 ngambil 50, jangan ditukar balik, Pak. Itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini resep, Pak. Kenapa saya berani ngasih resep ini? Yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah. Dulu saya ngontrak, Pak, rumah pinggir kali, motor butut. Alhamdulillah kebeli rumah, Pak. Cash, nggak pakai ngutang. Kuncinya itu, Pak, tatkala bersodakoh, kalau nggak berani ambil yang paling besar, hadirin, paling nggak pertengahan, hadirin, jangan yang paling kecil, hadirin rahimakumullah. Makanya saya suka sebel tuh kalau ada ustadz ngomong beramallah walaupun sedikit, yang penting ikhlas. Ini ngajarin jamaah pelit, hadirin rahimakumullah. Tidak dijabarkan hadis ini, hadirin. Yang benar apa, hadirin? Jabarkan hadis ini. Boleh kau beramal sedikit, yang penting ikhlas kalau memang kamu miskin. Tapi kalau kamu orang kaya, tidak berlaku sedikit, yang penting ikhlas, hadirin. Ada ayat yang berbunyi asyaitonu ya'isukumul faqara. Ada ayat lagi yang berbunyi, jangan kau memberi kepadaku yang kamu saja memicingkan mata. Di ayat berikutnya, hadirin, makna memicingkan mata, buat lu 2.000, buat anak lu 2.000, buat ngimis aja nggak mau, lu kasih buat aku, lalu kau mohon kepadaku, minta keberkahan, minta rame dagang, yang ada nyungsep sepi lu dagang lu, kata malaikat gitu. Mudah-mudahan wawasan ini bisa menjadi motivasi, hadirin. Sesungguhnya harta yang Allah berikan kepada kita sedikit suruh sabar, betul? Banyak suruh bersyukur, bagi-bagi rezeki. Jadi hadirin, beramal boleh dibilang-bilang, yang penting bisa jaga hati, bukan untuk kesombongan, tapi motivasi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadikan motivasi untuk kehidupan kita, dan kita bisa amalkan. Mohon maaf bila dalam ceramah saya, inilah gaya saya, hadirin. Jadi Umar bin Khattab bekas preman jadi sahabat Nabi, tetap keras, hadirin, tapi kerasnya untuk kebaikan. Mudah-mudahan yang benar bisa diamalkan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.